Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Papahan dalam program Tetap Kuat bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman, kita pasti dikuatkan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 21. Kita mulai dari ayat yang ke-26. Betul ya? 26. Betul ya? 28. Oke, mulai 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki, dan ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Perhatikan yang pertama, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara yang kekasih, ini satu perumpamaan yang baik sekali yang membuka wawasan kita semua. Bagaimanakah yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa? Melakukan kehendak Bapa itu ternyata ada contoh yang Tuhan berikan. Yang pertama, berkata baik tetapi tidak melakukan. Saudara-saudara yang kekasih, untuk awal kita pasti menilai orang inilah, anak pertama inilah yang melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena dia berkata iya. Apa yang dikatakan bapaknya, dia berkata iya. Tetapi ternyata dia tidak melakukannya. Di dalam Yakobus dikatakan, jika engkau hanya berkata tetapi tidak melakukannya, kita menipu diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ayat selanjutnya mengatakan anak yang kedua, dia berkata tidak mau. Mungkin menurut penilaian awal kita berkata orang-orang ini anak yang durhaka, anak yang tidak taat kepada orang tua, anak yang melawan orang tua, anak yang pasti dihukum oleh orang tua. Tetapi endingnya adalah dia menyesal dan melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan ingin saudara melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya merespon dengan baik, tetapi melakukan kehendak Bapa. Tuhan ingin akhirnya. Jadi dari pelajaran ini kita dapat melihat yang pertama yang dimaksud melakukan kehendak Bapa adalah akhirnya ada satu keputusan, ada satu penyesalan untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara tadinya menolak panggilan Tuhan, kalau saudara tadinya melawan kehendak Tuhan, tetapi engkau menyesal dan melakukannya, Allah menghitungnya sebagai kebenaran. Itu saudara melakukan kehendak Bapa. Tetapi kita berkata iya, kita berkata oke, kita berkata baiklah, tetapi engkau tidak melakukan kehendak Bapa, maka itu adalah kejahatan di hadapan Bapa, karena tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bukanlah apa yang nampak, tetapi apa yang kita lakukan. Bukan apa yang hanya kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin banyak teori yang bisa kita katakan, mungkin banyak hal yang bisa kita katakan, tapi saya mau berkata kepada saudara lewat kebenaran firman Allah, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Kalau engkau berkata ya kepada firman Allah dan melakukannya, itu adalah hal yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya, mari kita lakukan kehendak Bapa. Mungkin saat ini engkau berkata tidak bisa, engkau berkata tidak mau, tetapi saatnya engkau menyesal dan melakukan kehendak Bapa.
Itulah yang Bapa tunggu-tunggu. Penyesalan adalah bagian daripada pertobatan, dan pertobatan adalah bagian dari kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami bukan hanya berkata, tetapi melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami orang-orang percaya mendengar siaran ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.